Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM 1825 2005 13 2002 dari PTA D3. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronik. Dasar-dasar elektronik dimulai dari pengertian dasar ilmu listrik. Pengertian dasar ilmu listrik, dasar merupakan suatu muatan yang mengandung muatan positif, proton, muatan negatif, elektron, dan inti neutron yang saling berhubungan yang mengakibatkan adanya energi yang terjadi di sekitarnya. Dasar ilmu listrik, dasar dapat kita pelajari dengan baik. Dalam hal ini bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari dengan mengerti hal dasar, maka kita akan mengetahui fungsi akan ilmu listrik. Listrik merupakan sebuah muatan yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Untuk proton dan elektron mengelilingi neutron yang sebagai pusatnya. Dengan begitu maka akan terjadi dan terbentuklah suatu energi. Inilah hal yang kemudian dikenal dengan istilah aliran listrik. Karena elektron dan proton yang terus bergerak mengelilingi neutron, maka dari itulah awal dari terjadinya saluran suatu aliran listrik. Terdapat dalam hal ini berikut adalah gambar ilustrasi dari rangkaian dasar listrik. Yang kedua, pengertian besaran listrik. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai. Dan semua besaran udah pasti mempunyai satuan, sedangkan besaran listrik merupakan besaran yang ada dalam kelistrikan, yaitu seperti tegangan listrik atau listrik dan tahanan listrik. Tegangan listrik biasanya dinotasikan dengan V. Satuan tegangan listrik adalah volt. Tegangan listrik dapat diukur menggunakan voltmeter atau multimeter. Tegangan listrik biasanya diukur dan dibaca dalam satuan volt, milivolt, mikrovolt, kilovolt, atau megavolt. Berikut adalah gambar konversi dari tegangan listrik. Yang ketiga, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dan rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listrik, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat yang bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi, sehingga arus listrik dapat dikonvensional dalam suatu konduktor mengalir dari tinggi tegangan menuju tegangan rendah. Berikut adalah gambar tegangan listrik. Kemudian yang keempat, pengertian arus listrik. Electric current. Pengertian arus listrik atau electric current. Arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Namun proton sebagian besar hanya bergerak di dalam inti atom. Jadi tugas untuk membawa muatan dari suatu tempat ke tempat lainnya ditangani oleh elektron. Hal ini dikarenakan elektron dalam bahan konduktor seperti logam sebagian besar bebas bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Berikut adalah gambar ilustrasi arus listrik. Yang kelima, pengertian arus listrik searah. Arus listrik searah, direct current atau DC, adalah aliran listrik elektron dari satu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lainnya. Energi potensial lebih rendah, arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya.
Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir ke kutub positif dari kutub positif ke negatif. Arus listrik yang mengalir hanya ke satu arah disebut arus searah, direct current, disingkat DC. Arus listrik yang lebih banyak dipakai orang ialah arus bolak-balik, alternative current, disingkat AC. Berikut adalah gambar arus searah sederhana. Yang keenam, daya listrik. Daya listrik adalah dalam bahasa Inggris disebut electrical power atau jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap listrik. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Kita mengambil contoh lampu pijar dan heater. Pemanas, lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya mengubah menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Berikut adalah gambar daya listrik. Yang ketujuh, medan listrik. Medan listrik biasa disebut medan magnet. Dalam ilmu fisika, medan yang dibentuk dalam pergerakan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya, putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Berikut gambar medan listrik. Yang kedelapan, relay. Relay adalah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik dalam sebuah rangkaian. Karena fungsi relay tersebut, mengapa komponen seperti ini juga disebut saklar. Berikut adalah gambar simbol relay. Yang kesembilan, trafo. Trafo adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke lainnya. Yang beberapa rangkaian arus bervariasi, kumparan transformator menghasilkan flux magnet yang bervariasi dari inti transformator, yang menginduksi daya gerak listrik yang bervariasi pada kumparan lainnya yang melilit pada inti yang sama. Energi listrik dapat ditransfer antara kumparan yang terpisah tanpa koneksi logam konduktif antara kedua sirkuit. Hukum induksi Faraday ditemukan pada tahun 1831 menjelaskan efek tegangan yang diinduksi dalam setiap kumparan karena perubahan flux magnet yang dikelilingi oleh kumparan. Transformator paling umum digunakan untuk meningkatkan tegangan AC rendah pada arus tinggi, transformator step up, atau mengurangi voltage AC tinggi pada arus rendah, transformator step down. Dalam aplikasi tenaga listrik dan untuk menyambungkan tahapan sirkuit pemrosesan sinyal, transformator juga dapat digunakan sebagai isolasi, di mana tegangan yang sama dengan tegangan keluaran dengan kumparan terpisah tidak terikat secara elektrikal yang sama. Berikut adalah gambar ilustrasi transformator step down dan step up. Yang ke-10, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Motor listrik yang umum digunakan di dunia industri adalah motor listrik asinkron dengan dua standar global, yakni ESC dan NEMA.
Motor Ariston EAC berbasis metrik milimeter, sedangkan motor listrik NEMA berbasis Imperial inch. Dalam aplikasi ada satu daya dalam horsepower HP maupun kilowatt kW. Berikut adalah gambar sebuah motor listrik. Berikut pengertian generator listrik. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputar di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbul garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Berikutnya alternator. Alternator adalah peralatan elektromekanis yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Pada prinsipnya generator listrik arus bolak-balik disebut dengan alternator. Tetapi pengertian yang berlaku umum pada generator listrik pada mesin kendaraan, alternator pada pembangkit listrik yang digerakkan dengan turbin uap disebut turbo alternator. Alternator pada awal abad 20 dibuat di Budapest, Hungaria, di sebuah stasiun pembangkit listrik. Berikut adalah foto alternatornya. Berikut adalah alternator yang terpasang pada mesin mobil. Berikut adalah dasar komponen elektronika. Yang pertama, kapasitor atau kondensator. Kapasitor ialah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Kapasitor berbeda dengan akumulator. Dengan menyimpan muatan listrik terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Besarnya kapasitas dari sebuah kapasitor dinyatakan dalam farad. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter dalam rangkaian power supply satu daya. Secara umum kapasitor diklasifikasi atas dua jenis, kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Komponen elektronika resistor yang dilengkapi dengan simbol dan fungsi. Berikut adalah gambar-gambar simbol kapasitor. Yang kedua, resistor. Pengertian resistor telah dibahas lengkap pada artikel sebelumnya, namun secara singkat resistor adalah tahanan atau bisa diartikan sebagai hambatan. Sesuai dengan namanya, resistor punya fungsi yang menghambat arus yang mengalir pada rangkaian elektronika tertutup. Resistansi adalah nama dari kemampuan hambatan yang dihasilkan resistor satuan ohm. Kita dapat lihat dari gelang-gelangnya. Berikut adalah komponen-komponen elektronika. Ini adalah resistor. Yang kedua, trafo atau transformator. Biasa disebut trafo ini adalah salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi sebagai penaik tegangan dan menurunkan tegangan. Komponen listrik bekerja dengan panduan yang berdasar pada perubahan medan gaya magnet. Medan gaya listrik. Berikut dioda. Fungsi dioda secara singkat adalah untuk mengantar arus listrik ke satu arah sekaligus menghambat arus listrik dari arah yang lainnya. Bukan itu saja, pada praktik dioda banyak sekali digunakan untuk menghambat dan mengontrol arus energi listrik yang untuk tujuan keamanan saklar elektronik. Dioda memiliki fungsi komponen elektronik sendiri yang dinamakan anoda dan katoda.
Yang berikutnya adalah semikonduktor. Prinsip dasar dari pengertian semikonduktor sangat identik dengan peralatan elektronik yang kita pakai saat ini. Hampir setiap peralatan elektronika canggih seperti handphone, komputer, televisi, kamera, bahkan lampu penerang LED juga merupakan hasil dari teknologi semikonduktor. Komponen-komponen yang penting yang membentuk sebuah peralatan elektronik seperti transistor, dioda, dan integrated circuit IC adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Oleh karena itu, bahan semikonduktor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi elektronika. Berikut adalah proses doping pada semikonduktor. Sebenarnya banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksid. Untuk proses bahan-bahan semikonduktor tersebut menjadi komponen elektronika perlu dilakukan proses doping, yaitu proses menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni sehingga dapat merubah sifat atau karakteristik kelistrikannya. Beberapa bahan yang digunakan untuk menambahkan ketidakmurnian semikonduktor adalah arsenik atau indium dan antimoni. Bahan-bahan tersebut sering disebut dopan. Sedangkan semikonduktor yang telah melalui proses doping disebut semikonduktor enrichted. Tipe dan jenis semikonduktor ada dua, yakni tipe N semikonduktor dikatakan karena semikonduktor jenis pembawa muatannya charge carrier atau terdiri dari elektron yang bermuatan negatif sehingga disebut tipe negatif atau tipe N. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan menambah arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai tipe N tipe semikonduktor. Berikut adalah tipe kedua, yaitu P tipe semikonduktor. Dikatakan karena semikonduktor kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatan adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping menambahkan indium dan menjadikan semikonduktor tersebut menjadi positive type semikonduktor. Ada dua pembawa muatan yang terdapat pada P-type semikonduktor adalah hole sebagai majority carrier dan elektron sebagai minority carrier. Komponen-komponen elektronika aktif yang bahan dasarnya terbuat dari semikonduktor diantaranya adalah integrated circuit, transistor, dioda. Komponen-komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor merupakan komponen elektronika yang sangat sensitif dengan ESD (electrostatic discharger). Oleh karena itu, perlu penanganan khusus dan produksi terhadap komponen tersebut. Berikutnya adalah IC, integrated circuit. Ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen elektronika lainnya dapat dimasukkan ke dalam sebuah IC. Lalu apa fungsi IC? Ini adalah salah satu komponen elektronika yang rangkaiannya yang aktif mengintegrasi banyak komponen dengan kemasan yang sangat kecil dan dinamis. Anda boleh menyebut bahwa IC adalah sebuah otak operasional sebuah peralatan elektronika modern. Berikutnya optocoupler. Pengertian optocoupler adalah dan prinsip kerjanya dalam dunia elektronika. Juga dikenal dengan sebuah optoisolator, photocoupler atau optical isolator. Adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya, optocoupler terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik
dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Masing-masing bagian coupler, transmitter, dan receiver tidak memiliki hubungan kondusif rangkaian secara langsung, tetapi dibuat sedemikian rupa dalam satu kemasan komponen. Berikut simbol dan bentuk optocoupler. Yang kedua, jenis-jenis optocoupler. Jenis optocoupler yang sering ditemukan adalah yang terbuat dari bahan semikonduktor terdiri dari kombinasi LED dan fototransistor. Dalam kombinasi ini, LED berfungsi sebagai pengirim sinyal cahaya optik transmitter, sedangkan fototransistor berfungsi sebagai penerima cahaya tersebut receiver. Jenis-jenis lain dari optocoupler diantaranya adalah kombinasi LED, fotodioda, LED laser, dan juga lampu fotoresistor. Yang ketiga, prinsip kerja optocoupler. Pada prinsipnya, optocoupler dengan kombinasi LED fototransistor adalah optocoupler yang terdiri dari sebuah komponen LED yang memancarkan cahaya infrared dan sebuah komponen semikonduktor yang peka terhadap cahaya fototransistor sebagai bagian yang digunakan untuk mendeteksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh infrared. Untuk lebih jelas mengenai prinsip kerja optocoupler, silakan lihat rangkaian internalnya. Berikut adalah rangkaian internalnya. Kemudian yang keempat, aplikasi optocoupler banyak diaplikasikan sebagai driver pada rangkaian microcontroller, driver pada motor DC dan AC, power control, dan juga pada komunikasi rangkaian yang dikendalikan oleh PC komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.